Pemirsa, jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia sebagai buruh diperkirakan mencapai 2,5 juta orang. Mayoritas mereka adalah wanita, namun tidak sedikit dari mereka yang masuk dan bekerja secara ilegal. Kondisi itu dinilai rawan dan meningkatkan resiko mereka menjadi korban eksploitasi hingga tindak kejahatan. Lalu apa yang mendorong mereka mencari nafkah jauh-jauh hingga ke negeri jiran? Selengkapnya dalam Benang Merah mengadu nasib di negeri orang. Tinggal dan bekerja di luar negeri menjadi impian bagi sebagian orang Indonesia. Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan dan merasakan pengalaman hidup di negeri orang seringkali menjadi alasan utama. Berdasarkan data dari Bank Dunia, para pekerja migran Indonesia dapat memiliki penghasilan 4 hingga 6 kali lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja di Indonesia. Selain itu, para pekerja migran Indonesia juga dapat memiliki keterampilan dan pengalaman baru, sehingga membuka peluang untuk mendapatkan mata pencaharian yang lebih baik ketika mereka pulang kembali ke Indonesia. Malaysia adalah salah satu tujuan utama para pekerja migran Indonesia. Fenomena ini disebabkan oleh sejumlah faktor. Secara entitas rumpun, secara entitas kita punya kesamaan. Budaya dan bahasa ada penyesuaian. Nah, maka untuk kebutuhan kerja ini lebih cocok Malaysia. Kemudian secara teritorial juga sangat dekat. Yang kedua, faktor di Malaysia ini persoalan prosedur dan prosedur ini tidak dipersoalkan. Tidak ada. Banyak keluarga kita di sana yang kadang-kadang masa tinggalnya sudah habis, visanya sudah habis, masih bisa bekerja. Dan Malaysia itu mengakui atau tidak berbagai sektor pembangunan kontribusi dari masyarakat kita Indonesia. Sekitar 2,5 juta pekerja migran Indonesia yang sebagian besar adalah wanita bekerja sebagai buruh di Malaysia. Banyak di antara para pekerja migran itu masuk dan bekerja secara non-prosedural atau ilegal. Namun, jalur-jalur ilegal ini beresiko tinggi. Belasan warga negara Indonesia tewas dan 18 lainnya masih dalam proses pencarian pasca kecelakaan kapal terbalik di Johor, Malaysia. Pihak berwenang Malaysia menyebutkan para penumpang kapal itu sebagai pendatang tanpa izin. Ini kan sebetulnya peristiwa yang sudah sering terjadi. Pekerja migran dari Indonesia, khususnya dari sekitar Kepulauan Riau, yang selama ini memang ini jalur tradisional ya, sudah sering terjadi, tapi nggak pernah ada yang ketangkep. Menjadi pekerja migran ilegal jelas beresiko tinggi. Mereka rawan menjadi korban eksploitasi, ketidakadilan, atau bahkan kebiadaban para penjahat berkedok malaikat. Mereka lebih tertarik mempekerjakan orang-orang WNI yang non-prosedural. Alasannya, mereka tidak terikat dengan tarif bayaran. Kemudian ada beberapa narasi yang dibangun di pemerintah Indonesia, ini terjadi karena tidak berdokumen atau unprosedural. Akar masalahnya adalah seringkali pekerja migran dijadikan objek yang paling disalahkan, tapi tidak dilihat bahwa terjadinya pekerjaan prosedural ada lingkaran bisnis yang sangat kuat. Sebagai contoh begini, teman-teman tidak akan mampu pergi ke Malaysia tanpa ada orang yang memfasilitasi. Betul, penyalur itu. Penyalurnya, ada kapalnya di sana. Kemudian ada yang mengatur kapal naik kapan, kemudian naik kapalnya. Ada yang mengatur lalu lintasnya. Ada yang mengatur di Malaysianya, kemudian mengatur soal yang tidak pernah disorot adalah siapa yang menggunakan pekerja ini.
Kemudian kalau ditemukan ada kejahatan internasional, transnasional, maka hukum harus ditindakkan di situ. Ini akan menjadi akan kemudian menjaga marwah daripada Indonesia kalau kami katakan ya. Kalau tidak ya sampai kapanpun tahun depan pasti ada lagi. Berulang kembali. Akan berulang. Fakta-fakta tersebut telah menjadi rahasia umum dan terus berulang selama puluhan tahun. Dengan peristiwa yang lalu-lalu ya, misalkan kita bicara Wilfrieda Soik, yang jelas-jelas mereka menjadi korban perdagangan orang, kemudian justru malah pelaku warga negara Malaysia dibebaskan. Kemudian penembakan tahun 2024 yang jelas-jelas itu dengan brutalnya yang menghilangkan nyawa pekerja migran di kerja sawit di Sabah, kemudian juga ramai di media kemudian hilang. Ya, kami punya keyakinan bahwa ini adalah alat negara yang melakukan, jadi perlu kekuatan negara di Indonesia perlu juga hadir. Ini momentum sebetulnya, ini juga Presiden baru kita juga harus mulai bicara soal ini, karena ini soal bisnis warga negara, kemudian soal diplomatik, dan ini momentum. Kejadiannya adalah ketika Menteri KP2MI sama Presiden ada di Malaysia. Ini adalah marwah Indonesia sangat dipermalukan di publik. Bukan suatu kebetulan berarti ya Mas ya? Kami merasakan ini bukan suatu kebetulan karena trennya selalu begitu dalam konteks Indonesia-Malaysia. Eksploitasi terhadap para pekerja migran Indonesia di Malaysia ini diduga kuat berlangsung secara sistematis, terstruktur, dan masif. Semua terorganisir rapi di bawah kendali mafia perdagangan manusia. Jadi waktu saya undocumented itu juga pernah diinformasikan mau ada penggerbekan imigrasi, nggak cuma polisi. Kalau polisi itu kan kita kasih uang juga dia udah kita aman gitu. Nah kalau polisi yang imigrasi itu agak susah. Menurut catatan Kementerian Luar Negeri, saat ini terdapat sekitar 2,5 juta WNI yang menjadi pekerja migran di Malaysia, dan hampir 70%-nya non-prosedural atau ilegal. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia menduga 70% pekerja migran non-prosedural ini masuk melalui pintu imigrasi resmi dengan visa turis. Besarnya jumlah pengiriman pekerja migran non-prosedural melalui jalur resmi dan permasalahan sama yang terus berulang selama puluhan tahun menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dua negara dalam menangani masalah ini. Sementara itu, berdasarkan catatan Bank Indonesia, pekerja migran Indonesia berperan besar dalam perekonomian dengan kontribusi hampir 10% terhadap total devisa negara. Pada tahun 2023, penerimaan devisa negara dari pekerja migran Indonesia mencapai 230,81 triliun rupiah, terbesar kedua setelah sektor migas. Lantas, apa yang negara berikan untuk mereka? Saksikan Benang Merah episode selanjutnya.